Shalom sahabat muda, nggak terasa ya kita sudah memasuki awal bulan di bulan Juli ini. Selamat hari Minggu dan selamat datang untuk kalian yang sudah bergabung di Muda Home Session hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih atas musim yang baru. Kami percaya di mana Engkau akan melakukan banyak perkara lebih lagi daripada bulan-bulan yang sebelumnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap keadaan yang boleh kami alami itu buat kami semakin memperlebar iman kami, bukan memperkecil atau pada akhirnya menjadi tawar hati, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk memiliki hati yang subur, Tuhan, agar setiap benih yang tertabur sore hari ini bukan cuma menjadi informasi, tapi mentransformasi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, 'cause you
Sahabat muda, kita akan mengambil perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita. Tuhan mati untuk kita di kayu salib agar kita bisa mempunyai hubungan kembali dengan Bapa di sorga. Kita dijadikan anaknya. Itulah jati diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita terus intim dengan Bapa kita di sorga. Sehingga kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sahabat muda, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh kita Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi anak yatim lagi Tuhan, tapi kami punya Bapa Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat baik kepada kami Tuhan. Tuhan, kami ingin terus Tuhan hidup bersama Bapa di surga. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami, agar kami semakin dekat dengan Bapa di surga dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat muda, shalom keluarga muda yang saya cintai. Ini di bulan ke-7, bulan Juli, kita memasuki tema yang baru. Tahun ini kita fokus untuk membangun covenant antara Tuhan dan sesama. Covenant itu sangat-sangat penting karena disinilah terletak semua ya tentang firman Tuhan, tentang perkataan Tuhan. Kita bisa mempelajari karakter kita yang sesungguhnya, kita bisa mempelajari siapa kita sesungguhnya, dan yang terlebih kita bisa mempelajari siapa Tuhan kita sesungguhnya. Karena Bible is all about covenant, ya, Old Covenant and New Covenant. Itu kenapa saya berharap banget untuk kita semua memahami benar apa sih sebenarnya ikat janji Tuhan dengan kita, supaya kita benar-benar bisa menghidupi apa yang Tuhan sudah rancangkan dan kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan bagi kita semua. Nah, di tema yang baru ini, tema yang saya sungguh-sungguh paling suka ya, salah satu yang paling saya kagumi dan banyak mengubahkan saya banget. Di bulan ini kita akan punya tema yaitu sonship in the covenant, keputraan. Ya, keputraan dalam sebuah ikat janji. Kita tahu, kita sudah pelajari di bulan Februari ya, the purpose of covenant. Kita boleh buka Ulangan 29 ayat 13 di New Living Translation, dibilang gini. By entering into the covenant today, He will establish you as His people and confirm that He is your God, just as He promised you and as He swore to your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Jadi dia bilang, dengan kita memasuki perjanjian dengan Tuhan hari ini, Dia akan membangun kita, Dia akan membangun sebuah hubungan antara kita dengan Dia sebagai miliknya dan Dia sebagai milik kita atau Tuhan kita. Ya, ini yang menarik banget. Ternyata purpose of the covenant adalah kepemilikan, supaya kita bisa menjadi miliknya Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhannya kita. Nah, tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan sebuah kedalaman dari sebuah kepemilikan. Karena kalau ngomongin kepemilikan berarti ini hanya sebuah hubungan antara pemilik dan yang dimiliki. Tapi Yesus ngajarin kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah bukan sekedar sang pemilik, tetapi Bapa. Ini sebuah hubungan yang lebih dalam lagi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Yesus menunjukkan kepada kita siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, bahwa He is a loving Father. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Nah, maksud kepemilikan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita bukan sekedar tadi pemilik dan pemilik, tapi antara Bapa
dengan anak. Ya, kalau kita anaknya, kita bukan sekedar dimiliki, dilindungi, dirawat, tapi juga dicintai, diinginkan, dirindukan, dibanggakan, dipercayakan, diwariskan, dan dipromosikan. Kita tahu ini sebuah hal yang kita udah pelajari, sering kita dengar di mana-mana, bagaimana anak itu merasa secure, anak itu merasa penuh, merasa utuh, ya, dan sebagainya. Itu kenapa harusnya kalau kita menyadari atau kita hidup sebagai anak, inilah yang kita pasti alami setiap hari. Kita akan selalu mengalami sukacita, kedamaian, kedalaman cinta, dan kekaguman akan Tuhan, rasa aman, dan juga rasa utuh. Ya, inilah saya buka dengan ini, bahwa sonship it's very important for us to live. Karena disinilah segala sesuatu dimulai. Ya, ketika kita berjalan dalam hubungan dengan Tuhan, Dia mengubahkan kita dari bukan anak ya menjadi anak. Ya, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ini yang amazing sekali. Nah, kalau kita lihat identitas gereja, ya, cuman ada satu jenis gereja, ya, yaitu gereja Yesus. Ya, the Church of Jesus, atau kita bilang tubuh Kristus. Kita sedang membangun gereja di mana Yesus itu menjadi dasar, di mana Yesus menjadi kepala, dan Yesus yang menjadi tujuan. Jadi walaupun kita punya banyak tipe-tipe gereja, ya, gereja karismatik, gereja ortodoks, ya, gereja Injil, gereja baptis, tetapi sebenarnya semua cuma mendasar kepada satu, yaitu gereja Yesus. Kita boleh punya aksesoris yang berbeda-beda, tapi intinya harus menjadi gereja Yesus. Karena yang lain cuma aksesoris, tapi esensinya adalah gereja Yesus. Coba kita buka Matius 16 ayat 18. Ini ayat yang sering sekali saya share sama teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Tuhan bilang aku. Siapa aku? Yesus. Yesus sebagai anak yang membangun gerejanya, dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, gereja dibangun oleh Yesus, bukan organisasi, bukan sekumpulan strategi, sekumpulan job desk, bahkan bukan juga manusia, tetapi pribadi Yesus atau karakter Yesus yang adalah Son of God. Yesus bukan murid, Yesus bukan pemimpin. Ya, Yesus adalah anak Allah. Ya, Dia adalah anak Allah. Ini dulu yang paling penting kita harus sadari. Karena banyak orang pengen jadi murid, banyak orang pengen jadi pemimpin, pengen jadi bapak rohani, tapi dia gak menghidupi keputraannya. Karena menurut saya ini hal yang sangat esensi banget. Ya, ini hal yang sangat esensi. Itu kenapa Yesus memuridkan. Ya, Dia mencetak murid-murid Kristus. Dia mengajarkan bagaimana supaya bisa memiliki mentalitas anak ini. Karena mentalitas anak ini akan bisa memimpin. Mentalitas anak ini akan bisa membapai. Karena bagaimana kamu bisa menjadi bapak yang baik kalau nggak dimulai dari anak yang baik. Nah, menariknya kata batu, ya, kata stone, ya, kata rock. Dan kalau kita dari bahasa Ibrani itu namanya eben. Ya, eben diambil dari dua kata, yaitu eb dan ben. Nah, eb itu aba. Jadi bisa dibilang di atas eben, di atas batu ini, Tuhan Yesus membangun jemaatnya. Eben diambil dari dua kata aba dan ben. Aba itu kita tahu Bapa, dan ben itu adalah anak. Jadi harusnya gereja Yesus, gereja yang benar-benar Yesus maksudkan untuk Dia bisa bangun, adalah gereja yang dibangun di atas dasar hubungan antara Bapa dan anak. Gereja dibangun oleh Yesus untuk Bapa. Sebenarnya kita berada dalam sebuah hubungan romantis antara Yesus dengan Bapa. Kita ada di dalam situ, saudara. Ini yang luar biasa banget, kita mengalami kasih Bapa. Kita juga menghidupi keputraan. Nah, ini yang terus-menerus kita bangun. Tapi saya melihat kita banyak sekali, termasuk saya pribadi, banyak sekali miss di sini. Ini penting sekali. Saya rasa inti daripada pemuritan menjadikan kita serupa dengan Kristus.
Dan siapa Kristus? Anak Allah. Dia yang sulung. Dia saudara sulung kita. Kita adalah adik-adiknya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Yesus adalah yang sulung. Jadi harusnya mentalitas yang dibangun adalah keputraan. Makanya ada pemuritan. Pemuritan ada untuk membangun anak-anak Allah, bukan anak-anak yatim. Maksudnya apa? Karena gini, ini bukan ngomongin tentang anak yatim yang kita lahir gak punya ayah, bukan itu maksudnya. Tetapi keyatiman dalam roh dan keanakan dalam roh, dalam mentalitas, dalam dalam cara berpikir, dalam sikap hati, ya. Apakah kita anak atau kita anak yatim? Makanya gereja itu harusnya dibangun sebagai rumah Allah, bukan panti asuhan. Karena kalau kita membangun rumah Allah akan menghasilkan anak-anak Allah. Tapi kalau kita membangun panti asuhan, yang kita hasilkan adalah anak-anak yatim. Ya, are we building sons of God or are we building orphans? Ini penting banget. Anak Allah dipimpin oleh kasih dan rasa aman. Anak yatim dipimpin oleh rasa takut dan insecure. Sekali lagi, ini bukan ngomongin anak yatim tanpa ayah, tetapi ini kalau Alkitab bilang orphan spirit. Dan iblis adalah orphan pertama. Dia dibuang dari rumah Tuhan, dibuang dari surga. Dia menjadi the first orphan, dan dia mencari teman-teman lainnya untuk punya mentalitas orphan. Anak Allah dipimpin oleh kasih, rasa aman. Anak yatim dipimpin oleh takut dan insecure. Anak Allah hidup dari penerimaan. Anak yatim hidup untuk penerimaan. Anak Allah hidup dari kepenuhan atau kelimpahannya. Anak yatim hidup dari kekosongan. Anak Allah hidup dari berkat. Anak yatim hidup untuk berkat. Anak Allah hidup dari janji. Anak yatim hidup dari gaji. Artinya apa? Anak Allah itu hidup dari berkat, dari Tuhan, dari sumber, dan mengeluarkan itu keluar. Jadi mereka bukan menuntut, mereka memberi. Tapi kalau anak yatim selalu kosong, kurang, gak cukup, mengambil, menuntut, berusaha memiliki, ya, yang lahirnya dari insecure atau rasa tidak aman atau rasa takut. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, teman-teman, sadari bahwa di dalam Kristus kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak. You're not slaves. Ya, kamu adalah sons of God. Ya, sons and daughter of God. Yakobus 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi budak atau hamba atau slaves, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, itu kenapa kita telah menerima semua berkat dari Tuhan. Kita adalah ahli waris. Jadi apa yang Tuhan punya, itu kita punya. Karena apapun yang Bapa punya, itu kita punya. Ya, sama seperti ketika anak sulung katakan dia marahkan ketika anak bungsunya, adiknya pergi lalu kembali dibuat pesta, lalu dia marah. Ya, dia di dalam rumah tapi dia punya mentalitas anak yatim. Dia nggak sadar bahwa apa yang bapaknya punya sebenarnya selama ini punya dia juga. Dia adalah ahli waris. Makanya bapaknya bilang, "Hey, nak, kamu nggak tahu bahwa semua yang aku punya itu punya kamu juga." Tapi malah di dalam rumah dia punya mentalitas sebagai budak. Bekerja untuk penerimaan bapaknya, bekerja untuk kepemilikan, bekerja untuk sesuatu yang lahir dari kekosongan. Nah, bayangin, kita bukan sekedar anak, tetapi anak juga adalah ahli waris. Nah, ada 3 hal di sini yang harus kita sadari, kita anggap sebagai hal yang penting, yaitu identitas, kapasitas, dan fasilitas. Untuk membangun mentalitas anak ini, kita punya 3 hal yang harus ada di hidup kita. Yang pertama, identitas. Identitas adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ya, kita sudah dengar bulan lalu sebuah pesan yang luar biasa juga disampaikan oleh para pastors dan para pembicara, di mana apa yang Tuhan katakan tentang kita, that's our identity. Itulah identitas kita. Teman-teman boleh baca kitab
Kolose, Efesus itu lengkap sekali bicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Bahkan awal permulaan Kejadian mengatakan bahwa kita diciptakan serupa juga dengan Tuhan. Nah, tapi saya rasa masalahnya bukan di sini, ya. Teman-teman udah hafal lah, saya dicintai, saya dianugerahi, saya adalah masterpiece, saya adalah kepala bukan ekor, saya dikuduskan, saya dibenarkan. Kita semua punya itu semua, nggak ada yang kehilangan. Tapi permasalahannya kenapa juga masih hidup jadi kayak korban? Kenapa masih sering hidup menjadi budak? Kenapa masih hidup dengan mentalitas anak yatim yang selalu menuntut, insecure, gampang tersinggung, mencoba untuk defensif, mencoba untuk melakukan hal-hal yang memang itu sifat-sifat anak yatim. Tentu kita semua masih berjuang. Saya pun masih berjuang dengan hal itu. Tetapi kita nggak bisa membiarkan hal itu mengendalikan kita. Saya masih punya perasaan tersinggung. Saya masih punya perasaan merasa nggak dihargai. Masih punya perasaan ingin menuntut. Yes, itu ada. Itu bekerja di dalam diri kita. Tetapi masalahnya, kita bilang Roma 8 bahwa kita telah ditebus dan kuasa dosa itu telah dilucuti. Bahwa kuasa dosa itu telah mati. Jadi kita tidak memiliki obligasi untuk menuruti apa yang daging ataupun karnal kita, manusia daging kita mau. Tetapi kita hidup dengan roh. Roh apa? Roh anak yang memanggil tadi, Aba, ya Bapa. Roh ini yang membuat kita walaupun daging kita lemah, tapi kita selalu bisa membuat keputusan dari mentalitas anak. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kenapa kita nggak bisa mengeluarkan itu? Sederhana. Yang kedua, habis identitas, yang kedua apa tadi? Kapasitas. Ya, kapasitas itu adalah ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, keluaran maksimum, atau kemampuan berproduksi. Ya, ini dari KBBI. Jadi bisa dibilang identitas itu seperti kayak benihnya. Ya, memang udah ada di situ benihnya. Ya, dan dalam benih itu ada kapasitas. Ya, dalam benih ada kapasitas. Tetapi permasalahannya apakah benih itu diproses dengan tepat? Ya, kalau kita belajar benih harus ditanam di dalam tanah, lalu dia mengalami proses tertekan, lalu dia mengalami kehampaan, kekosongan udara, lalu dipecahkan dari dalam dan waktu dia mati, dia terpecah, tunas keluar dan bertumbuh. Itu proses. Jadi dalam benih pohon mangga selalu dimulai dari benihnya biji mangga. Jadi di dalam biji mangga ini ada pohon mangga, bahkan bisa menghasilkan ratusan ribuan jutaan pohon mangga lainnya. Dari satu biji dia bertumbuh jadi pohon mangga, banyak buah pohon mangga. Di dalam pohon mangga itu ada banyak buah, ada ratusan biji. Kalau jatuh lagi sama. Jadi dari satu biji bisa menghasilkan banyak. Nah, itu ngomongin identitas, itu ngomongin benih. Tetapi masalahnya kapasitas ini tadi, walaupun identitas itu selalu relate dengan kapasitas, artinya kapasitas ada dalam identitas. Tapi apa yang kamu lakukan dengan kapasitas? Karena ada orang yang punya ruang kapasitas kecil, daya tampung kecil, daya serapnya kecil, keluaran maksimumnya kecil, kemampuan berproduksinya kecil. Ya, itu kenapa kapasitas adalah kemampuan yang dilatih untuk mentransformasi identitas menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah kepribadian dan karakter. Jadi kita semua punya yang namanya identitas anak, nggak usah dipungkiri. Semua penjahat ya yang mungkin ya udah percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi nggak dibangun, nggak dilatih, ya akhirnya dia cuma punya status sebagai anak Allah, tapi tidak berbuah menjadi anak-anak Allah. Ya nggak akan ngubahin apa-apa juga. Ya, itu kenapa nggak hanya identitas itu sudah kita terima gratis. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, dari punya rupa gambar Allah menjadi gambar manusia, yaitu yang anak yatim, di mana hidup dengan ketakutan, kepalsuan, self-protection, self-righteous. Puji Tuhan, Yesus datang menebus kita, mengubahkan kita yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Kita tadinya orang berdosa diubah menjadi orang benar. Yang tadinya kita adalah orphan berubah menjadi sons of God. Ya, menjadi anak-anak Allah. Ini berlaku juga buat perempuan, sons and daughters of God. Kita menjadi anak Allah. I'm no longer slave of sin, but a child of God. Kita dianugerahi, kita di-embrace, kita disayang tadi, dipromosikan, dianugerahi, dilimpahkan. Wow. Nah, tapi masalahnya kapasitasnya.
kapasitasnya berbeda-beda. Kita semua punya identitas yang sama, ya, Christ in you, the hope of glory. Tapi nggak semua kita punya kapasitas yang sama. Saya ulang lagi ya, kapasitas adalah kemampuan yang dilatih untuk mentransformasi identitas menjadi sebuah sikap kepribadian dan karakter. Saya suka kata Mahatma Gandhi begini, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. Jadi kalau saya percaya saya bisa melakukannya, saya harus punya kapasitas untuk melakukannya, walaupun saya tidak memilikinya di awal. Jadi dia percaya itu gratis, tapi kapasitas nggak pernah gratis. Itu kenapa kita harus melatihnya. Ya, keyakinan, ya ini ngomongin keyakinan ya. Apa yang kita yakin tentang diri kita itu bicara tentang tadi identitas. Ya, keyakinan membutuhkan kapasitas untuk menjadi kenyataan. Saya adalah anak Allah yang berdampak. Saya adalah garam dan terang dunia. Tapi kalau nggak membangun kapasitas, ya kita cuma mentok, kita percaya aja, tapi nggak pernah mengalami. Makanya untuk mengubah keyakinan jadi kenyataan, kamu butuh kapasitas. Nah yang ketiga yang gak kalah penting, yang kita akan bahas banyak, dan mungkin saya akan lanjutkan di minggu depan. Yang ketiga adalah fasilitas. Ya, fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Ya, ini menurut Kamus KBBI. Ya, tapi kalau saya terjemahkan dalam konteks hari ini, kita bicara tentang sonship. Sarana adalah, ya, fasilitas adalah sarana di mana kapasitas dari identitas itu dibangun. Jadi identitas itu kayak otot. Ya, kita semua punya otot. Ya, walaupun otot gue kecil, ya kan udah lama gak fitness, tapi tetap kita semua punya namanya muscles. Tetapi berbeda antara otot gue sama otot Yuda mungkin ya. Kita lihat otot Yuda kan latihan mulu gitu ya. Nah, kita semua punya otot dan kita semua punya kapasitas. Tapi perbedaannya kapasitas ya yang ada dalam identitas itu harus dilatih. Ya, ini kan baru konsep. Identitas itu keyakinan, kapasitas sebuah konsep bahwa oke, saya punya kapasitas, saya harus bangun. Nah, bagaimana untuk membangunnya? Harus ada fasilitas. Makanya saya punya otot, saya harus latih. Di mana fasilitasnya? Ya gym, atau ya mungkin dengan olahraga, ya dengan peralatan, dengan mungkin pelatihan-pelatihan. Makanya tadi sarana di mana kapasitas dari identitas itu dibangun. Identitas itu menentukan masa depan. When you know your identity, you will see your destiny. Selalu gitu. Jadi sederhana, kalau mau tahu tujuan hidup lo apa, sadari identitasmu. Kalau kita sadar identitas kita, kita bisa melihat yang namanya tujuan hidup atau destiny. Nah, tetapi walaupun identitas menentukan dan bisa melihat masa depan, tapi kapasitas membawa kamu ke masa depan. Sedap ya? Identitas menentukan masa depan dan kapasitas membawa kita ke masa depan. Dan kapasitas dibangun melalui yang namanya fasilitas. Jadi kalau sekedar kita punya kapasitas, ya memang kita harus bangun. Tapi gimana caranya? Ya melalui fasilitas. Jadi memang kita diciptakan dengan identitas yang memiliki kapasitas yang harus dibangun di dalam sebuah fasilitas. Jadi kita memiliki keyakinan yang sama. Kita juga punya potensi, semua punya potensi. Perbedaannya adalah apa? Kamu masuk nggak ke fasilitas? Kamu gunakan nggak fasilitas yang ada? Karena tanpa fasilitas, ya otot akan menjadi otot. Keyakinan untuk menjadi badan seperti Adera akan menjadi keyakinan. Dampak hanya akan sebatas sebagai mimpi atau perencanaan. Tetapi dengan adanya menyadari bahwa wow, ternyata identitas kita itu bisa bertumbuh menjadi kapasitas, karakter, kemampuan, kompetensi, mentalitas, ya, dan ini harus dibangun melalui fasilitas. Saya rasa ilustrasi otot itu paling menggambarkan dengan jelas. Otot bisa bertumbuh, ya ini ototnya masih nggak kelihatan, masih di dalam, dan otot ini bisa memiliki kemampuan untuk bertumbuh di mana? Di fasilitas. Nah itu kenapa saudara hari ini Roma 8:19 mengatakan
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Nah, kalau kita lihat anak-anak Allah di sini, ini bukan anak Allah yang memiliki status aja. Ya, teman-teman boleh referensi itu di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dia mengatakan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa itu tadi untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata anak Allah di sini itu teknon. Artinya anak Allah, ya status anak Allah. Contohnya kayak misalnya saya pengen anak kelima gitu ya, tapi kan mama aja udah nggak mau gitu ya. Jadi kita mungkin bisa adopsi anak. Kita pergilah ke tempat yang memiliki, lalu saya bisa urus dan saya ambil. Nah, mungkin anak itu Ambon, ya kan? Mungkin farmnya saya nggak tahu apa, tapi ketika dia jadi anak saya, farmnya berubah jadi Panggabean. Jadi mungkin namanya Ambon Panggabean, ya kan? Nah, tetapi ya statusnya memang berubah jadi anak saya. Berubah jadi marga farm Ambon, jadi mungkin jadi marga saya Panggabean. Tapi belum tentu dia bisa hidup dengan nilai saya. Dia bisa mewarisi sifat-sifat saya. Dia bisa memiliki culture yang kami bangun. Butuh proses. Butuh proses untuk yang tadinya diadopsi menjadi tadi, yang tadi identitasnya berubah dari gak punya bapak menjadi anak Raditya Oloan, anak John Alexandra, menjadi Panggabean. Itu identitasnya berubah, tapi dia bertumbuh dalam kapasitas. Gitu. Nah, ini akhirnya menjadi anak-anak Allah yang di Roma 8 ayat 19. Dari teknon berubah menjadi huios. Dari anak-anak Allah yang punya status saja menjadi anak-anak Allah yang memiliki karakter dan kapasitas, sifat-sifat. Nah, sifat-sifat siapa? Sifat Bapaknya. Otomatis kalau kita sifat siapa? Sifat Allah, sifat Yesus. Ya, itu kenapa huios. Sebab sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dinyatakan. Dia muncul. Nah, saya mau bilang bahwa huios ini adalah anak-anak Allah yang mengeluarkan kapasitasnya. Nah, saya nggak akan bahas hari ini, tapi salah satu kapasitas yang minggu depan saya mau bahas adalah yang namanya family, atau orang tua, atau pemimpin, atau otoritas. Ini penting banget. Penting banget. Kita semua belajar kan yang namanya anak itu. Kita belajar mengasihi, kita belajar menerima tanpa syarat, maksudnya mengasihi tanpa syarat, menerima yang terbaik, percaya yang terbaik, mengampuni. Tahu nggak, itu bukan sifat anak, itu sifat bapak. Sifat anak itu, anak saya lahir gak diajarin, oke, mengasihi tanpa syarat ya, enggak. Mengampuni ya, enggak. Gak diajarin bagaimana, maksudnya ya saya ajarkan, tapi bukan itu. Karakter-karakter anak tuh bukan mengasihi tanpa syarat, berkorban, percaya yang terbaik, enggak, bukan itu. Anak itu satu, dia dididik, dia menerima otoritasnya, dia taat, dia tunduk. Jadi bentuk kasih yang dikeluarkan dari anak adalah itu, tunduk dan ketaatan. Nah, kalau gagal di sini, maka kita akan menjadi bapak-bapak yang gak otentik atau asli. Makanya banyak mungkin saya lihat di luar sana, orang-orang mau jadi bapak rohani, tapi gak mau jadi anak rohani, gak mungkin. Akhirnya kita sedang memanipulasi. Bagaimana kamu bisa mengasihi anak-anakmu kalau kamu gak bisa mengasihi bapakmu? Sedangkan kasih yang kamu berikan kepada anak-anakmu adalah kasih yang kamu terima dari bapakmu. Itu kenapa minggu depan kita akan bahas tentang fasilitas ini menentukan apakah kita benar-benar akan menjadi ya anak-anak Allah yang membapai, atau sekedar menjadi bapak-bapak rohani tanpa keputraan, tanpa keanakan, akhirnya memanipulasi, mendominasi dan sebagainya. Saya berharap kita memahami ini, teman-teman semua. Kita punya identitas anak, kita punya kapasitasnya, tapi kapasitas harus dibangun supaya identitas atau keyakinan ini bisa menjadi sebuah kenyataan yang berdampak menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa? Kapasitas. Dan anak memiliki fasilitas pertama, yaitu keluarga. Dan keluarga yang ada gak pernah ideal. Keluarga yang ada gak ada yang sempurna. So, bagaimana kita bisa melatih keanakan kita untuk dilatih dalam keluarga? Mungkin kita sekarang bilang, kita konteks hari ini ngomongin gereja lokal. Bagaimana kita submit kepada pemimpin, tunduk kepada pemimpin, bisa mentaati mereka sebelum kita memahami.
Ya, semoga ini bisa menjadi perenungan juga. Saudara sadari, saudara sadari, kita punya kapasitas. Tapi mari dibangun dalam fasilitas di rumah Tuhan ini. Supaya walaupun mungkin kamu memiliki keluarga biologis yang broken, tetapi di sini kamu bisa dilatih menjadi anak-anak Allah yang luar biasa, menjadi huios. Ya, keluarga yang broken gak menentukan masa depan yang broken. Semua punya potensi, dan hari ini saya mengundang kita semua untuk mari di keluarga ini jangan absen-absen. Bawa dirimu dekat dengan sekitarmu, dengan pemimpinmu, ya, dengan satu sama lain, saling menundukkan diri satu sama lain. Mau diajar, mau dibentuk, karena ini kalau kita gagal di sini, kita nggak akan mengalami keutuhan dalam banyak hal. Karena Yesus mengajarkan kita untuk jadi anak, bukan jadi pemimpin. Selama Yesus hidup, dia ngajarin gimana menjadi anak. Ya, makanya penting kita dimuridkan supaya keanakan kita bisa keluar. Kalau kita berhasil menjadi anak, kamu akan menjadi pemimpin yang sesuai dengan Kristus. Selamat hari Minggu, God bless you. Sampai ketemu di minggu depan di Home Session. Bye-bye. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast Pesan Muda di Spotify. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar pasti mengubah cara berpikir kita dan memerdekakan kehidupan kita. Mari sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan deklarasi iman kita bersama-sama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga, di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan. Karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia berikan damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap memberkati banyak orang, mari sama-sama kita katakan, amin.